Bapak belum masuk ke pelajaran dulu nih. Jadi santai ya. Kita akan memasuki yang namanya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi di setiap pelajaran Bapak itu ada aturan-aturan tertentu yang harus disepakati kita bersama. Nah, jadi sebelum ke pelajaran, kita coba buat dulu nih. Di awal semester ini kita buat keyakinan kelas, kesepakatan antara kalian dan Bapak. Jadi apa yang menjadi peraturan bagi kita bersama, ya. Nanti silakan kalian tulis masing-masing, satu orang satu poin yang harus kalian taati aturan tersebut. Masing-masing tulis ya. Paham nggak maksudnya? Peraturan yang harus kalian buat nih, misal Charlie ini tidak boleh ini, nah Bella tidak boleh ini. Tapi terkait dengan pelajaran kita gitu, ya kan? Misal Charlie menulis tidak boleh berambut panjang, nah itu punya Charlie kan? Ya Bella lain lagi. Jadi beda-beda nih ya kalau bisa. Tapi kan nggak tahu kalau ada sama nggak masalah, ya kan? Kan nggak ada koordinasi, nggak ada kerjasama kan? Nah jadi Bapak minta masing-masing satu orang membuat keyakinan atau peraturan yang kalian anggap perlu kita sepakati untuk setiap pelajaran matematika. Boleh dari kerapian, boleh dari tata tertibnya, boleh dari konsekuensi atau konsisten terhadap pengerjaan tugas, ya, kehadiran boleh juga dibahas di situ, ya. Satu orang cukup menuliskan satu. Nanti akan kita tempel di sini bersama-sama. Kita jadikan satu kesepakatan bagi kita semuanya, ya. Kira kamu dan desain. Ini Bapak bagi, silakan ditulis masing-masing satu poin saja terkait dengan peraturan yang harus kita sepakati. Ini ada lemnya nih, ya, jadi ditulisnya di sini ya. Jangan di lemnya, ini ada lem, nanti lem yang dari situ, ya. Jangan di juga, nah ini lem lalu di atasnya searah dengan lem, ya. Tapi lem harus di belakang. Tidak usah ditulis nama, cukup ditulis poinnya saja, ya. Jangan jangan kerjasama, jangan tanya kawannya. Apa penampilan, tata tertib, kemudian terkait pembelajaran boleh ditulis. Tapi satu saja, pilih salah satu yang kalian anggap penting untuk kita sepakati, ya. Bapak kasih waktu 5 menit lah, ya. Udah? Ini udah loh. Udah? Mas? Yang udah boleh ditempel di sebelah sini. Tempel. Lihat maju ya. Boleh. Terserah ya. Jangan terpengaruh jangan diganggu kawannya. Biar dia masing-masing memikirkan apa yang harus kita sepakati gitu. Karena kita kan beda-beda nih. Charlie maunya ini, Jihan maunya itu,
Ya beda-beda kan. Nah, ada yang suka misalnya rambut harus pendek gitu, tapi ada teman yang lain bilang rambutnya tidak boleh pendek gitu kan. Nah, ini kita sepakati bersama. Jadi ini keyakinan kelas di pelajaran matematika. Ini adalah turunan dari peraturan sekolah gitu. Jadi nanti di jam pelajaran Bapak kalian harus mengikuti aturan yang telah kita sepakati ini ya. Ini siapa yang buat? Siapa yang buat? Kalian semua kan? Dengan Bapak kan? Kan Bapak yang buat. Kalau Bapak yang buat, kalian akan merasa terbebani kan? Karena Bapak saja yang. Kalau ini kalian yang bikin, kalian yang menentukan. Jadi kita sama-sama menyepakatinya gitu. Udah aja? Nah, tipil ya. Berapa yang masuk hari ini? Pak? Sebesar boleh sebaca. Ah, itu balik. Sendiri. Nah, bisa balik. Ya, dapat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau guru masuk kelas, jangan keluar kelas sebelum mata pelajaran selesai. Nah, kalau guru masuk kelas, jangan keluar kelas sebelum mata pelajaran selesai. Kita kelompokkan satu dulu ya, yang sama-sama gitu. Dikelompokkan satu semua. Tidak berisik di dalam kelas. Ini ya. Terkait dengan kegiatan di kelas. Kemudian tidak boleh mengeluarkan baju seragam. Nah, ini terkait seragam nih. Seragam atau atribut sekolah harus lengkap dan rapi. Nah, ini seragam. Lengkap peralatan sekolah. Nah, boleh di sini. Rambut harus rapi. Rambut itu ya boleh masuk di sini ya. Tidak boleh mengeluarkan baju seragam, sama ya ini. Saya perlu memperbaiki nilai saya karena nilai saya jelek. Ini sih dirinya pribadi nih. Enggak boleh ribut di dalam kelas. Nah, masuk ini ya, karena sama-sama. Kemudian tidak boleh rambut pirang. Rambut berarti di sini. Ya. Tidak boleh berambut pirang. Biasakan kalau belajar jangan ribut, harus menghargai guru. Oke, di sini ya. Ribut. Tidak boleh keluarkan baju. Tidak boleh buang sampah dalam kelas. Ini lain agak beda. Tidak boleh memanjangkan buku. Berarti masuk di ya. Tidak boleh berambut panjang. Jadi rambut nih banyak kayaknya. Tidak boleh berambut panjang. Ini untuk perempuan kan untuk laki-laki nih maksudnya nih. Tidak boleh berambut panjang. Laki-laki ya. Yang nulis ini laki-laki kan perempuan. Ada tak yang perempuan yang nulis tidak boleh berambut panjang kira-kira? Rasa-rasanya. Tidak boleh berambut panjang. Jangan mengeluarkan baju, jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh berantem. Apa yang berantem? Berantem berarti masuk di. Nah, kalau Bapak lihat ada kurang lebih 4 kategori di sini. Ya, ini kategori 1 di sini tentang sorry. Ini kategori satunya. Belum kan? Sini. Tidak nih. Nanti. Biar tuh belakangnya. Ya, ini kategori 1 nih. Kategori 2-nya di sini. Yang ini kategori 3. Yang ini Bapak masukkan kategori 4. Wajib jangan membuang sampah. Berarti masuk di sini. Oke.
buat kalimat positif. Versi kalimat positif. Tahu nggak kalimat positif? Kalimat positif itu tidak mengandung unsur jangan, tidak boleh, dilarang. Nah, jadi kita buat positif. Misalnya di sini, tidak membuang sampah di dalam kelas. Jangan mengeluarkan baju, jangan buang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita buat jadi kalimat positif menjadi membuang sampah pada tempatnya. Oke, pertama. Membuang sampah pada tempatnya. Ini harus diingat ya. Ini kalian yang buat ya, bukan bapak yang buat ya. Ya kan, masing-masing kalian sudah ada menuliskan. Oke, poin keduanya. Ya, nih. Kalau guru masuk kelas jangan keluar kelas, tidak berisik di dalam kelas, nggak boleh ribut. Biasakan, ya jangan ribut ada 3. Kalau guru masuk jangan keluar kelas. Artinya apa nih? Kalau kita buat rangkumannya, apa? Kira-kira tidak boleh ribut, kemudian tidak boleh keluar masuk. Apa tuh artinya? Harus tertib mengikuti pelajaran. Nah, tertib mengikuti pelajaran. Kecuali izin yang mendesak ya, seperti buang air atau harus apa gitu kan nggak bisa ditahan ya. Tertib mengikuti pelajaran. Kemudian di sini tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh mengeluarkan baju seragam. Kemudian tidak boleh rambut pirang, harus dipakai rapi, rambut harus rapi. Nah, kalau kita simpulkan apa nih kira-kira? Rambut tidak boleh panjang dan juga tidak boleh pirang, kemudian tidak mengeluarkan baju. Kalau kita simpulkan menjadi sebuah kalimat apa? Kerapian. Menjaga kerapian. Ya kan? Karena kerapian tuh kan. Jadi kalau rambutnya panjang tidak rapi. Kalau bajunya dikeluarkan juga tidak rapi. Kemudian kalau kukunya panjang juga tidak rapi. 1, 2, 3, 4. Terus yang terakhir nih kategori ini. Tidak boleh berantem dan juga saya perlu memperbaiki nilai saya karena nilai saya jelek. Nah, kalau yang tidak boleh berantem ini apa? Kira-kira kategorinya. Tidak boleh berantem. Apa kira-kira? Menjaga ketertiban. Oke, nah, dari seluruh yang kalian buat itu dapat Bapak simpulkan menjadi 4 keyakinan kelas yang harus kita jalankan sama-sama. Siap menjalankan ini semua? Siapa yang bikin ini? Bukan Bapak kan? Jadi kita meyakini saja, ya, yang bikin kalian sendiri. Ya, yang menyepakati juga kita bersama. Yang pertama apa? Membuang sampah pada tempatnya. Paham dengan kalimat itu? Paham. Nah, jadi jangan buang sampah di bawah meja, jangan lempar ke temannya, jangan selip-selip atau di atas sana dilempar, tapi harus dibuang di tempat sampah, ya kan? Yang kedua, tertib mengikuti pelajaran. Nah, apa saja tadi poin-poinnya? Tertib ini. Tidak berisik. Ya, tidak berisik atau tidak ribut. Apalagi? Ya, menghargai guru. Terus, nah, tidak keluar masuk. Nah, ini harus ingat. Keluar masuk sembarangan ya. Kasus ya itu. Tidak ada izin, tidak ada apa gitu kan. Nah, jangan juga keluar langsung 3, 4 orang. Tapi satu. Oke, poin ketiga apa? Menjaga kerapian. Apa saja yang termasuk dalam poin-poin kerapian tadi? Rambut tidak boleh panjang, baju harus rapi. Nah, kalau perempuan kalau bisa rambutnya diikat, ya. Kalau bisa nanti setelah ini ya,
biar kelihatan rapi tuh, kayak punya bola, kayak punya talpa kan, kan rapi kan, tidak tergerai gitu. Nah nanti kalau ada sesuatu yang putih-putih itu menempel kan tidak kelihatan gitu kan. Oke ya. Nah, debat. Oke, setelah itu tidak boleh apa lagi? Buku panjang. Buku panjang, tidak boleh rambut hilang, terus Nggak boleh rambut. harus memasukkan baju di dalam celana ya. Kecuali yang pakai jilbab. Kalau jilbab itu memang ada yang model baju rambutnya, bajunya si itu memang dikeluarkan. Kayak bapak ini juga, ini harus dikeluarkan. Kalau baju ciri baju dikeluarkan itu ini ada belahan. Nah ya. Bukan berarti kalian harus membelah biar kalian bisa mengeluarkan juga ya. Tidak ada aturannya. Jadi kalau dulu itu memang ada aturan bajunya bisa dikeluarkan dengan membelah bagian samping. Ya. Kemudian apa lagi? Menjaga ketertiban. Apa saja tadi ketertibannya? Tidak berkelahi. Apa lagi? Misalnya tidak bermain HP di dalam kelas. Nah, ya itu harus ditaati. Ingat ya, ini adalah kesepakatan kelas kita. Boleh ditulis, coba biar ingat semuanya. Ditulis kalau bisa di kulit buku atau di sampul buku itu ditulis biar ingat. Ya, nah ini dalam pelajaran matematika ya. Nah untuk setelah pelajaran matematika bisa disepakati dengan guru-guru yang lain. Jangan berarti ini bukan berupa tulisan saja ya, tapi ini harus dilaksanakan dan juga dipahami semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Ini merupakan kegiatan atau tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak. Jadi memang harus memenuhi tugas untuk mengimbas materi yang pernah saya dapatkan untuk guru-guru di sekitar sekolah saya seperti itu. Makanya hari ini saya mengundang bapak-bapak ibu guru baik dari SMP Negeri 2 Air Besar maupun guru-guru dari SDN 03 Temui, karena memang secara ikatan kita masih seperti satap sebenarnya. Nah, jadi saya berinisiatif untuk mengundang juga guru-guru SD seperti itu. Baik, mungkin itu saja mungkin pengantar. Setelah ini mari kita dengarkan sambutan dan arahan mungkin dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Besar, Bapak Heru Wibisono. Kepada Pak Heru, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu rekan-rekan kita, saudara kita dari SD Negeri 03 Temui, karena sudah bersedia hadir memenuhi undangan, ya, katakan undangan kami, bukan Pak Denny, undangan kami juga, ya, undangan kami untuk hadir di sekolah ini dalam rangka pengimbasan sebagai tugas dari Pak Denny sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Pak ya, angkatan ke-7. Sedikit tentang guru penggerak Bapak Ibu. Jadi guru penggerak ini menurut pemahaman kami yang saya pahami, guru penggerak adalah program strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi dengan guru penggerak ini pun kalau tidak salah masih berlanjut, angkatan rekrutmennya itu masih berlanjut kalau tidak salah sampai angkatan, kalau tidak salah sekarang angkatan 9 Pak ya, angkatan 9 10. Jadi ini sekali lagi ini adalah program strategis Bapak Ibu. Sebenarnya dari waktu pengalaman saya waktu di Kuala B, sebenarnya saya sudah puas dorong kawan-kawan guru untuk ikut sebagai guru penggerak, mendaftarkan sebagai guru penggerak. Karena juga saya informasikan juga Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang masih mohon maaf masih muda-muda ini, karena untuk kalian akan datang itu seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah program strategis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi untuk kali ke depan itu nanti rekrutmen termasuk untuk
jabatan-jabatan termasuk juga jabatan kepala sekolah itu nanti aksesnya dari guru penggerak. Kalau yang kali lalu kan ada akses dari cakep, calon kepala sekolah itu pelatihan cakep. Jadi sekarang itu aksesnya memang diprioritaskan dari guru penggerak. Makanya saya kemarin itulah tadi di Kuala Behe, di SMP Negeri 1 Kuala Behe, saya dorong kawan-kawan itu untuk mendaftar guru penggerak. Hanya ya mungkin belum terbuka barangkali ya, karena kita juga tidak bisa memaksa orang untuk ini itu dan sebagainya. Tapi saya sudah saya lakukan, saya motivasi kawan-kawan untuk mengikuti program guru penggerak ini. Apalagi sekarang memang saat ini kita tengah digulirkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi nanti sepertinya juga akan berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Nah, sebetulnya untuk kurikulum Merdeka ini SMP Negeri 2 Air Besar itu untuk yang kelas 7 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Hanya kurikulum Merdeka ini kan ada yang kurikulum mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi kalau untuk SMP 2 Air Besar ini masih mandiri belajar. Nah, jadi masih mengadopsi kurikulum 2013. Memang kebiasaan kita biasanya di zona nyaman, karena kita sudah mungkin dalam tanda kutip nyaman di zona kurikulum 2013, makanya untuk ke kurikulum Merdeka itu agak sedikit ada semacam ya mungkin semacam penyesuaian. Jadi karena belum terbiasa. Sama dengan kurikulum 2013. Karena kebetulan saya dulu instruktur kabupaten, instruktur nasional, saya juga keliling kabupaten Panda ini mensosialisasikan kurikulum 2013. Saya ke Senakin, saya ke Darit, saya ke Menjalin, saya ke Ngabang, ke Jelimpo, ke Kuala Behe sendiri, bahkan juga ke sekolah kami di Kecamatan Air Besar di SMP 1 Air Besar. Itu sosialisasi pengimbauan kami terima ini sebetulnya justru kurikulum Merdeka ini memberikan ruang yang lebih bagi kita. Jadi memberikan keleluasaan bagi guru, karena selama ini kan kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita sering dituntut untuk materi ini harus selesai, materi ini harus habis. Nah, di kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel. Jadi sesuai dengan namanya, guru itu diberi semacam keleluasaan untuk mengimplementasikan, untuk menerapkan, untuk menyesuaikan proses pembelajaran itu menyesuaikan dengan keadaan. Jadi nanti kan kita disesuaikan dengan bahkan dengan latar belakang orang tua itu dilihat. Latar belakang orang tua, latar belakang sosio budaya masyarakat di sekitar itu menjadi perhitungan. Kayak yang kali lalu itu pada kurikulum 2013 untuk menentukan KKM itu kan dihitung semua. Dari daya dukung sekolah, intake siswa dan sebagainya, itu ada 3 komponen, itu semuanya dihitung. Untuk kurikulum Merdeka kurang lebih juga begitu. Jadi kurikulum Merdeka sebenarnya justru lebih fleksibel. Hanya itulah saya kira ada sedikit retensi terhadap barang baru. Nah, jadi seperti itu. Hanya mudah-mudahan ini nanti bisa kita terima dan kita ikuti, dan untuk meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Jadi saya sebagai yang dituakan di sekolah ini, saya juga mendukung penuh apa yang bisa saya berikan, nanti akan saya coba berikan, terutama khususnya untuk Pak Denny dalam proses sebagai guru penggerak. Karena sekali lagi itu adalah program strategis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita untuk anak-anak kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Pak Denny. Baik, terima kasih atas arahan dan sambutan dari Pak Heru. Beliau juga ada sedikit menyinggung tentang kurikulum Merdeka, jadi sudah dipaparkan juga oleh beliau, karena Pak Heru dan Pak Indi juga sudah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Landak ya Pak.
Nah, jadi memang kami juga sudah menerapkan di sekolah ini dengan kurikulum mandiri belajar. Mandiri belajar. Baik, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi, kegiatan guru penggerak ini memang program strategis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di zaman Bapak Menteri Nadiem Makarim ini. Jadi memang anggaran itu difokuskan kepada salah satunya pendidikan guru penggerak ini. Jadi kami di Kabupaten Landang ini berjumlah 57 orang tersebar dari SD, SMP, dan SMA. Untuk Kecamatan Air Besar itu ada 3 orang, saya di SMP 2 Air Besar, kemudian 1 orang di SMP Sekendal, tempat Pak Ota dulu, kemudian 1 orang lagi di SDN Bare, Pak Urbanus. Jadi ada 3 orang dari Air Besar. Jadi memang kalau dilihat dari kuota itu yang paling sedikit memang di Air Besar ini. Yang paling banyak saya lihat daerah Sungai Temilawai yang paling banyak pendaftarnya. Jadi saya lihat sekitar 257 pendaftar, yang diterima hanya 57 orang saja. Dan memang angkatan 7 ini yang paling banyak daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Angkatan sebelumnya itu hanya 4 orang saja guru penggeraknya, Pak. Yang maka Pak Rodeni selaku Kabid juga menyampaikan untuk guru-guru supaya mendaftar. Ini tidak ada status, Pak. Mau guru honorer sekolah, mau guru PTT atau GTT atau guru PNS P3K itu bisa semuanya mendaftar asal sudah 5 tahun mengajar. Ya, 5 tahun mengajar bisa mendaftar di guru penggerak. Nah, apa yang didapatkan dari guru penggerak ini? Yang pertama, kita dilatih untuk menjadi guru yang bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita seringkali memang bagaimana mengajar itu hanya berpusat pada kita saja. Kita tidak memperhatikan bagaimana keaktifan siswa di sekolah. Artinya penyampaian pembelajaran masih bersifat satu arah saja. Jadi kita yang ngomong dari awal sampai akhir, sampai dari salam sampai salam kembali itu hanya kita. Minim interaksi antara kita dan siswa. Nah, di guru penggerak ini salah satunya adalah bagaimana merangsang guru-guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana guru penggerak ini berperan secara aktif, baik di sekolah maupun di luar sekolah, menggerakkan komunitas yang ada. Nah, seperti ini misalnya komunitas SMP Negeri 2 Air Besar dan SD Negeri 03 Tengui. Ya, jadi guru penggerak itu tidak ada gaji, Bapak Ibu. Beda seperti PPG. Kalau PPG lulus mendapatkan insentif seperti itu atau tunjangan. Nah, kalau guru penggerak ini tidak dapat sama sekali, hanya diberikan berupa transport saja, transport dan pengganti kuota. Jadi kegiatannya memang full online di dalam aplikasi ada namanya Learning Management System atau LMS. Di situ kita upload tugas kita setiap minggu. Jadi dalam 1 minggu itu kita 3 kali Vicon atau Zoom bersama dengan rekan-rekan dari Pontianak, dari kabupaten lain. Itu setiap minggu 3 kali, kemudian upload tugas. Nah, itu tugas-tugas. Salah satu ini adalah salah satu tugas yang harus saya upload juga. Kenapa saya rekam? Jadi upload dan rekaman ini nanti akan saya upload ke YouTube, kemudian harus dikumpulkan ke fasilitator seperti itu sebagai syarat saya untuk lanjut ke modul berikutnya. Kemudian untuk prospek atau prospek karir seperti yang disampaikan Pak Heru tadi, memang sekarang untuk menjadi kepala sekolah yang bersifat definitif, yang bukan PLT seperti itu, memang wajib ada sertifikat guru penggerak. Sama juga dengan pengawas. Jadi sertifikat ini bisa dijadikan nantinya modal untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas sebagai pengganti diklat cakep ya Pak ya. Nah, kalau dulu zaman Pak Heru diklat cakep, cawas juga. Nah, sekarang dirangkum di guru penggerak ini. Jadi memang kalau untuk tingkat SD ini peluangnya besar. Tingkat SD itu peluangnya besar karena rata-rata kepala sekolah SD di Kabupaten Landang ini statusnya itu PLT Bapak Ibu. Artinya pelaksana tugas, bukan kepala sekolah definitif seperti Pak Heru ini. Jadi Pak Heru kan definitif, bukan PLT statusnya. Jadi syarat menjadi kepala sekolah definitif itu satu, sekarang ini sertifikat guru penggerak, kemudian sudah PPG, kemudian juga sudah golongan 3B. Nah, itu kalau tidak salah ada di peraturan Permendikbud berapa lupa saya. Jadi di situ ada aturan-aturan yang menjelaskan bahwa guru penggerak ini memang dibutuhkan untuk Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Jadi saya akan menyampaikan berbagi Bapak Ibu, bukan berarti saya
berada di depan ini lebih hebat, lebih pandai dari Bapak Ibu. Cuma saya duluan 1 hari mungkin dari Bapak Ibu mempelajari materi ini. Jadi ini disampaikan terkait dengan budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah bagaimana kita menjadikan siswa, ya, kemudian perilaku siswa itu menjadi lebih positif dan lebih baik lagi dengan strategi-strategi yang akan saya paparkan nanti di slide-slide berikutnya. Baik, jadi dalam konsep budaya positif ini Bapak Ibu ada 5 yang harus kita perdalam. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua ini adalah disiplin positif. Yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian ada lagi hukuman, sanksi, dan restitusi. Dan terakhir adalah posisi kontrol guru. Nah, di dalam materi-materi ini nanti kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana sih posisi kita sebagai seorang guru dalam khususnya menangani kelas. Karena banyak sekali kita yang mungkin sedikit bingung ketika menghadapi kasus, misalnya kasus siswa, kemudian bagaimana penerapan kita di kelas terkait dengan perilaku siswa. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu di sini. Nah, yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang dibuatnya, yang pertama ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Nah, kita seringkali beranggapan seperti itu, bahwa guru ini bisa mengontrol siswa. Oh, siswa ini harus berperilaku seperti ini, siswa itu harus ikut apa perkataan kita. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak bisa kita lakukan sebenarnya untuk jangka waktu yang panjang. Jadi pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa. Jadi tidak ada atau tidak bisa kita melakukan paksaan terhadap siswa dengan cara mengontrol siswa seperti ini. Ya, jadi anggapan kita dapat mengontrol siswa itu memang sekarang sudah tidak bisa berlaku secara maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi seringkali kita memberikan penguatan mungkin di kelas. Penguatan artinya bagaimana siswa harus berperilaku di kelas sebelum pelajaran, sesudah pelajaran. Memang seringkali hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja, tidak didengarkan siswa. Nah, akhirnya memang tidak bisa mempengaruhi siswa. Akhirnya dia bisa mengulangi perilaku tersebut, begitu Bu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang penekanan di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Seringkali juga kita terapkan seperti itu. Bagaimana kita mendoktrin siswa supaya dia mengakui kesalahannya. Kita membuat dia merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, itu juga tidak bisa berlangsung lama. Nah, ini dijelaskan di dalam teori kontrol dari William Glasser. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, seringkali juga kita memaksa siswa kita terhadap keinginan kita, terhadap cara kita menyikapi suatu masalah. Jadi memang tidak bisa menjadi standar kita lagi. Jadi ujung-ujungnya memang dapat membentuk suatu permusuhan antara kita dan siswa seperti itu. Nah, tujuan dari disiplin positif, tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada siswa kita agar menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, yang mereka inginkan, bukan yang guru inginkan. Nah, inilah yang disebabkan salah satu pembelajaran yang sedang digalakkan di kurikulum mereka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus mengetahui dulu kemampuan dan minat siswa itu seperti apa. Maunya siswa ini di mana? Ya, kurikulum Merdeka itu membebaskan dulu. Siswa ini minatnya memang di seni. Jadi kita arahkan pembelajaran itu agar ada menyinggung sedikit tentang seni. Nah, kemudian apabila siswa minatnya di olahraga, bagaimana kita menanamkan misalnya pelajaran bahasa Inggris diarahkan ke ada sedikit menyerempet ke arah olahraga seperti itu. Jadi bagaimana kita menggali dulu potensi yang ada di siswa, kemudian menerapkan apa yang siswa butuhkan tersebut. Nah, ini salah satunya adalah menerapkan disiplin positif. Kemudian motivasi ini berasal dari siswa sehingga akan berdampak jangka panjang, sehingga tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi motivasi ini memang keluar dari dalam diri siswa, bukan paksaan dari guru seperti itu.
Baik, yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini lebih kepada kita mencari maunya siswa itu seperti apa sih dalam pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran matematika atau pembelajaran bahasa Inggris, kita tanya dulu siswa, jadi anak-anak di dalam pembelajaran ini kalian maunya seperti apa pembelajaran kita? Ya, jadi apa-apa saja yang perlu kita sepakati. Ya. Jadi ini nanti yang akan dibuat dalam sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi berbeda sekali dengan peraturan. Jadi yang selama ini kita tahu kan peraturan sekolah saja, Bapak Ibu. Siswa harus datang tepat waktu. Nah, sementara kita guru tidak datang tepat waktu. Nah, kalau peraturan ini sifatnya hanya siswa saja yang harus menaati. Kalau keyakinan ini kedua belah pihak itu bersepakat, baik guru maupun siswa. Jadi tidak ada artinya satu pihak yang melanggar, satu pihak yang menaati. Jadi dua-duanya sudah bersepakat di situ. Nah, keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Nah, dalam membentuk suatu keyakinan kelas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jelas ya terbaca ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan. Jadi memang lebih umum daripada sebuah peraturan. Kalau misalnya kita buat peraturan siswa wajib mengerjakan PR, artinya itu kan masih bersifat khusus. Nah, jadi bisa kita buat dengan sebuah kalimat, misalnya siswa harus berkomitmen mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, seperti itu salah satunya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, bentuk kalimat positif ini berarti tidak mengandung unsur tidak, jangan, atau tidak boleh itu. Nah, kita buat bentuk kalimat positifnya. Misalnya siswa wajib menaati tata tertib. Nah, jadi itu kan bentuknya positif. Jadi kalau kita buat siswa tidak boleh berambut panjang, nah itu kan lebih negatif. Ada tidaknya di situ. Nah, jadi mungkin bisa kita rumuskan bersama nanti. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi kita jangan berpatokan ke kota misalnya. Siswa kota sama siswa kita di sini berbeda, baik sifat, baik latar belakang, baik suku dan lain-lain. Ini sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita juga, ya. Jadi misalnya siswa buku, misalnya kalau matematika itu siswa wajib membawa buku petak-petak gitu. Nah, itu tidak bisa kita paksakan di sini. Pertama mungkin tidak ada jual, kedua mungkin secara ekonomi orang tua mungkin tidak mampu untuk membeli buku itu. Gitu. Kemudian yang keenam, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini siswa yang membuatnya. Misalnya kita bagikan kertas kepada semua siswa, buat keyakinan kelas yang akan kita sepakati seperti itu. Misalnya siswa menulis tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu siswa yang menulis, bukan kita yang menentukan. Jadi dari misalnya 30 siswa, ada 30 kertas misalnya kita tempel di sini, lalu kita pilih, kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang nantinya itu bukan bersifat paksaan, karena itu adalah hasil pembuatan mereka sendiri, bukan yang kita tentukan. Kalau tata tertib kan memang hanya kita yang bikin, Bapak Ibu, hanya kita yang bikin, tidak bersepakat dengan siswa. Jadi ya siswa mau tidak mau menjalankan kan, akhirnya sering terjadi pelanggaran seperti itu. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini masih bisa berubah-ubah, Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi yang akan kita laksanakan nanti. Nah, seperti ini langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat. Jadi semuanya wajib memberikan pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu yang kalimat positif. Jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Jadi kalau kita buatkan biasa peraturan itu ada jangan atau kita teguran dari kita, jangan berlari di kelas. Nah, kita buat kalimatnya menjadi lebih positif seperti ini. Berjalanlah di kelas. Nah, jadi jangan lari-lari gitu kan. Di sini kata-kata jangan berlari ini yang membuat mereka merasa ada kata paksaan di situ. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang dicatat, lalu kita membuat sebuah rangkuman di situ.
Kemudian dari keyakinan kelas ini hanya kita buat 3 sampai 7 keyakinan saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Kalau peraturan sekolah itu kan banyak, biasa sampai 20 lebih poinnya. Nah, kalau di keyakinan kelas ini cukup 3 sampai 7 poin saja yang mesti kita buat, Bapak Ibu. Kemudian setelah dibuat, kita meninjau ulang bersama siswa apa-apa saja yang harus dipertahankan dan apa-apa saja yang mesti kita rubah, seperti itu. Dan terakhir, keyakinan kelas ini dapat ditempel di dinding sebagai pengingat siswa bahwa keyakinan itu sudah pernah dibuat bersama. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nampak nggak ya? Agak samar ya. Ini kalau di SD seperti ini, Bapak Ibu. Keyakinan kelas pertama. Kalau anak SD kelas 1 ini seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kalimatnya lebih umum. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, anak-anak SD ini kan inginnya senang. Jadi bukan berarti pembelajaran di kelas itu tegang gitu. Kalau anak SD ya, nah mereka harus senang dulu, baru mereka akan ikut dalam alur pembelajaran kita. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Artinya kita tidak menulis di situ siswa dilarang tidak mengerjakan tugas. Menjadi kalimatnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, kemudian yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, ini bentuk umumnya. Kalau bentuk khusus kan dilarang mengganggu ya Pak ya. Nah, mengganggu teman, mengolok-olok guru. Nah, itu kan versi itunya. Jadi versi universalnya dibuat setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini masih bersifat universal pembuatan keyakinan kelasnya. Kemudian ini contoh untuk kelas tinggi, kelas 5 misalnya. Yang pertama, selalu bersikap positif. Jadi kalau positif ini kan masih umum ya, jadi nanti bisa dijabarkan lagi. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, kalau anak SD ini kan sering mencaplok barang teman, penghapus, penggaris, tip X, sudah kadang dipinjam, tidak dikembalikan atau dipotong-potongnya punya teman kan. Nah, jadi kita buat seperti ini, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, dan terakhir adalah senantiasa membantu. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk kelas 7. Kelas 7 yang pertama ini dibuat judulnya dulu Bapak Ibu, hormat misalnya. Hormat. Jadi dibuat di sini seperti janji seperti itu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini kaitannya dengan tugas. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, kalau untuk tingkat SMP ini yang mudah diingat. Jadi kan kalau kita lihat di sini ada 3 kata kunci: hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Artinya siswa akan lebih mudah ingat. Kalau hormat berarti kan dia hormat dalam segala hal, menghormati teman, menghormati guru. Kemudian kalau bekerja berarti ketika diberikan tugas dia komitmen mengerjakan tugas tersebut. Seperti itu. Nah, terakhir ada hukuman, sanksi, dan restitusi. Kita kebiasaan ini adalah hukuman yang kita terapkan Bapak Ibu. Hukuman. Kamu tadi tidak mengerjakan PR, sekarang kamu mungut sampah keliling sekolah. Nah, jadi itu memang metode zaman dahulu Bapak Ibu. Jadi metode zaman dahulu seperti itu, kita menerapkan hukuman. Nah, kalau misalnya seperti ini contoh, siswa itu terlambat datang ke sekolah di jam yang pertama, maka kita tidak boleh menghukum siswa tersebut untuk mengerjakan tugas yang dilanggar tidak sesuai dengan apa yang dilanggarnya tadi. Misalnya kita suruh pungut sampah ya kan, itu tidak sesuai dengan apa yang telah dilanggarnya tadi. Ya, kalau di jam pertama dia ketinggalan tugas jam pertama, maka kita wajib memberikan dia keleluasaan untuk melanjutkan tugas itu. Jadi kita tidak boleh menghukum dengan hal-hal yang lain. Jadi kaitannya dengan pelajaran saja. Ini kalau di disiplin positif. Kenapa di kurikulum Merdeka sangat ditegaskan lagi mengenai sanksi dan restitusi, karena untuk menghindari hukuman-hukuman ini. Nah, jadi ada perbedaan antara hukuman, sanksi,
dan restitusi. Yang paling penting kita terapkan adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi kita lihat perbedaannya. Kalau hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan. Nah, seringkali kan sesuatu yang menyakitkan, misalnya ke arah fisik, kemudian ke arah mental, gitu kan terganggu siswa. Ketika kita bentak kan siswa merasa terganggu mentalnya. Kemudian kalau sanksi ini sesuatu yang harus terjadi karena dia melanggar suatu peraturan. Kalau restitusi ini pilihan Bapak Ibu. Dia bebas menentukan hukuman atau restitusi apa yang paling cocok atas apa yang telah dilanggarnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk hukuman ini tidak nyaman. Artinya anak itu dalam jangka panjang itu akan ada rasa dendam kepada kita. Ya, misalnya Bu Juli mengewer siswa, ya. Ini udah pasti didendam sama siswa. Misalnya kalau SD ya, misalnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Nah ini rasa tidak nyamannya ada. Takut dia bertemu Bu Juli misalnya kan. Oh lihat Bu Juli, oh takut dia papasan. Nah itu salah satunya. Kemudian kalau restitusi ini menguatkan murid untuk jangka panjang. Jadi tidak berupa sesuatu yang menyakitkan di dalam hati siswa. Nah kalau di hukuman, yang pertama korban ini kita katakan korban. Jadi seseorang yang disakiti oleh teman yang lain misalnya kan. Ini kita sebut korban. Ini kalau hukuman, korban itu mendapatkan keadilan karena kita menghukum dia juga kan. Nah jadi si korban ini merasa adil katanya. Kalau di konsekuensi, korban ini bisa terabaikan karena mungkin tidak terlalu tegas kita menindaknya. Kemudian kalau di restitusi, korban juga mendapatkan ganti seperti itu. Nah, jadi ini perbedaan-perbedaannya. Saya berikan contoh antara hukuman, sanksi dan restitusi. Misalnya ada kasus seperti ini. Ada siswa yang berkelahi Bapak Ibu di lapangan misalnya. Dia berkelahi tarik-tarikan. Kemudian salah satu siswa itu ada baju ini, kancingnya ini terlepas satu. Kancingnya terlepas. Kemudian dipanggillah oleh kepala sekolah atau salah satu guru, dibuat suatu restitusi di sini. Disampaikan. Jadi yang berkelahi dua-duanya dipanggil, kemudian yang kancingnya terlepas ini kita tanyakan juga apa yang kamu inginkan sebagai gantinya. Nah, kemudian yang si pelaku yang menarik tadi juga kita tanyakan apa yang sanggup kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Nah, jadi misalnya siswa yang ditarik tadi, saya tidak bisa pulang Bu. Kalau saya pulang dengan kondisi kancing baju saya terlepas seperti ini, pasti ibu saya akan marah. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, bagaimana menyelesaikannya tanpa harus ada satu pihak yang tersakiti. Kemudian yang menarik kancing baju tadi, kita suruh belajar menjahit. Kita sediakan benang sama jarum. Nah, suruh dia menjahit, menggantikan kancing yang terlepas tadi. Nah, akhirnya kan terselesaikan. Yang sebagai korban tadi mendapatkan ganti karena kancingnya sudah diperbaiki. Yang sebagai tersangka lah istilahnya. Sebagai tersangka juga bertanggung jawab karena telah memperbaiki kancing bajunya. Nah, itu restitusi Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan restitusi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman kan korban ya yang kita tekankan. Nah, kamu sudah melanggar peraturan kita. Kamu harus mengganti sekarang. Sementara si korban ini tidak dapat mendapat ganti kan? Bajunya tetap rusak saja. Sementara si tersangka udah kita hukum. Dia tidak ada kewajiban untuk mengganti kancing baju yang rusak tadi. Nah, ini pentingnya sebuah restitusi, Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Posisi kontrol guru ini adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru dalam menanggapi suatu masalah. Ya, terutama masalah-masalah siswa, banyak sekali jenis-jenis masalah, baik di SD maupun di SMP, baik perilaku maupun secara akademis mungkin. Yang pertama ini posisi penghukum Bapak Ibu. Posisi penghukum itu seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Nah, ini contoh-contoh guru penghukum itu sering menggunakan fisik dan verbal atau kata-kata yang sedikit kasar misalnya. Ya, nah ini contoh penghukum. Misalnya perkataan seperti ini, patuhi aturan saya atau awas nanti. Nah, ancaman, ada nada ancaman. Nah, ini contoh penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Dalam pembuat orang merasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kamu tadi ketahuan merokok ya. Nah, jadi lebih lembut, tapi si anak ini merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Tapi kita tidak
memberikan hukuman fisik dan verbal atau perkataan-perkataan kasar seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, guru juga bisa berposisi sebagai teman. Nah, misalnya kalau teman seperti ini, ayo bantulah ibu nak, gitu. Jadi agak pelan gitu nadanya. Kemudian, ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Jadi kita mengingatkan kembali atas jasa yang pernah kita berikan kepada dia. Bagaimana kita mengangkatnya kembali. Nah, itu posisi teman. Kemudian ada posisi monitor atau pemantau. Nah, guru yang bersifat monitor ini tidak langsung menegur siswa. Jadi dia akan melihat gerak-gerik siswa. Apakah siswa ini melanggar atau menjalankan peraturan. Kalau dia melanggar, baru guru ini bertindak dengan mengingatkan kembali atas peraturan-peraturan yang telah diberikan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Nah, inilah posisi yang harus kita dapatkan, Bapak Ibu. Posisi manajer. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Manajer bukan berarti bos ya Bapak Ibu ya. Jadi merupakan posisi mentor, di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, contoh seperti yang saya contohkan tadi, kejadian siswa yang menarik baju siswa tadi. Nah, jadi seorang guru yang memperlakukan siswa seperti itu tadi, itu adalah posisi manajer. Artinya mengadili tanpa menyakiti salah satu yang lain. Nah, itu posisi manajer. Nah, inilah puncaknya. Jadi tujuan 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer, di mana posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, hingga kita menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Nah, ini salah satu cara menciptakan atau menyelesaikan masalah adalah dengan metode segitiga restitusi. Nah, saya akan memutar video bagaimana praktek seseorang melaksanakan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? 5.
Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi contoh praktik daripada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Mana seorang guru menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara menanyakan atau konfirmasi kepada siswa tersebut yang melakukan kesalahan. Jadi tidak mesti kita harus melakukan judgement atau menghakimi siswa tersebut. Jadi bisa saja dengan menanyakan, ngerol terus berupa interogasi seperti itu. Baik, itu mungkin materi dari saya, Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu panjang lebar. Jadi saya sedikit akan menampilkan proses keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas saya, khususnya di pelajaran matematika. Nah, ini yang saya telah buat beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini saya minta siswa menuliskan apa keyakinan kelas yang harus kita sepakati di sebuah kertas seperti ini, kertas yang kuning-kuning ini. Satu orang siswa wajib menuliskan satu keyakinan kelas. Jadi setelah saya identifikasi, ternyata ada 4 kategori besar yang rata-rata hampir sama yang diinginkan siswa. Nah, saya simpulkan di sini. Jadi terkait sampah, mereka harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tertib mengikuti pelajaran. Tertib mengikuti pelajaran dalam artian secara umum, ya. Kemudian menjaga kerapian, dan terakhir adalah menjaga ketertiban di kelas. Nah, jadi siapa yang membuat ini? Adalah siswa. Kita hanya merangkum saja. Jadi ketika mereka melanggar keyakinan ini, maka mereka akan melanggar dengan pernyataan mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi lebih pada kesepakatan.
daripada kita membuat sebuah peraturan, jadi lebih baik kita membuat suatu keyakinan, Bapak Ibu. Mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata ataupun materi yang terlalu cepat atau apa, mungkin hanya itu batas kemampuan saya dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa kita terapkan nantinya dalam menghadapi siswa-siswa di sekolah atau di kelas. Saja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.